Halo semuanya, saya Ihsan. Di update iOS terbaru kali ini di versi 16.2 beta 3, akhirnya Apple menyerah untuk mempertahankan versi Always On Display yang hadir dengan wallpaper yang sedikit diredupkan. Dan sekarang akhirnya Apple mengikuti jejak tampilan Always On Display seperti di Samsung dan Android lainnya yang sudah lebih duluan menerapkannya. Hal ini dihadirkan kemungkinan karena feedback user yang sedikit meragukan ketahanan baterai dan juga keawetan layar iPhone dalam jangka panjang kalau menerapkan Always On Display dengan tampilan wallpaper yang hanya diredupkan saja. Dan untungnya sekarang akhirnya di update iOS terbaru versi developer beta di iPhone 14 series ini, Apple sudah menambahkan opsi terbaru untuk menonaktifkan tampilan Always On Display dengan wallpaper. Jadi sekarang kalian bisa mendapatkan tampilan Always On Display dengan background yang benar-benar hitam yang tentunya akan lebih menghemat baterai. Tampilan Always On Display terbaru di iOS 16.2 beta ini sekarang bisa di-set tanpa tampilan wallpaper. Dan tentunya bisa untuk menampilkan info penting seperti jam, widget, tanggal, dan notifikasinya saja. Untuk notifikasinya juga ada opsi untuk dihilangkan kalau kalian tidak ingin menampilkannya di tampilan Always On Display terbaru ini. Untuk tampilan Always On Display-nya yang paling minimal bisa di-set di versi iOS terbaru ini bisa untuk menampilkan jam dan tanggal saja. Dan kalau kalian ingin menambahkan widget di bagian lock screen-nya, tampilan widgetnya juga akan langsung ikut tampil di Always On Display dengan posisi yang sama persis. Kemudian untuk tampilan notifikasi di Always On Display-nya juga kalau diaktifkan dengan tampilan Always On Display tanpa wallpaper ini, posisi notifikasi di Always On Display-nya juga akan langsung mengikuti posisi notifikasi yang muncul di lock screen. Dari tampilan ini terlihat Apple sangat berusaha untuk mempertahankan konsistensi seluruh posisi tampilan yang ada di layar lock screen supaya seamless perpindahannya saat berpindah dari tampilan lock screen ke tampilan Always On Display. Dan ini merupakan salah satu kelebihan tampilan Always On Display di Apple dibandingkan di Android, khususnya di Samsung One UI 5.0. Selain posisi widget dan notifikasi yang sama di Always On Display dan lock screen, saat menampilkan tampilan musik yang sedang dimainkan, tampilan dan posisinya juga sangat konsisten dan hanya membuat warna backgroundnya hitam saja. Akan tetapi untuk tampilan album art dari track lagunya terlihat tetap berwarna di tampilan Always On Display di iPhone. Di sini bahkan saat kita menampilkan album art versi besar di tampilan lock screen dengan tab di bagian gambar album artnya, tampilan Always On Display-nya juga akan mengikuti tampilan album art dari track musik yang sedang dimainkan dengan tampilan yang besar. Kalau kita bandingkan tampilan Always On Display di versi terbaru iOS di iPhone dengan tampilan Always On Display di Samsung dengan One UI 5 berbasis Android 13, tampilan track musik yang sedang dimainkan di Samsung One UI 5 terlihat hanya akan tampil kecil saja dengan nama penyanyi dan judul lagunya. Dan untuk album artnya baru tampil kalau kita double tap di bagian nama track musiknya yang akan muncul dengan opsi untuk scrubbing track di bagian bawahnya. Selain itu perbedaannya yang paling terlihat adalah proses transisi dari tampilan lock screen ke Always On Display. Untuk tampilan One UI 5.0, posisi jam di Always On Display akan berpindah-pindah dibandingkan posisi jam di lock screen setiap kali mengunci layarnya. Sedangkan untuk tampilan di iPhone, seluruh posisinya tetap konsisten berada di posisi yang sama terus-menerus. Jadi menurut kalian mana tampilan Always On Display yang lebih baik di kedua handphone ini? Kalau menurut kami untuk dari segi keindahan dan konsistensi, memang tampilan Always On Display Apple terlihat sedikit lebih menarik dibandingkan versi Android. Akan tapi di Android, walaupun di sini terlihat tidak konsisten karena posisi jamnya berpindah-pindah, akan tapi di sini fungsinya adalah untuk mengurangi resiko burn-in dan shadow di layar AMOLED-nya. Buat kalian yang belum tahu apa itu layar burn-in atau shadow, kalian bisa cek video yang muncul di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.